Malam itu, Raka baru saja pindah ke sebuah kos-kosan tua dekat kampusnya. Kos itu berlantai 2, dengan lorong panjang yang redup. Lampu-lampunya sering berkelip, seolah kehabisan tenaga. Raka mendapat kamar di ujung lorong, tepat di samping kamar yang menurut ibu kos sudah lama kosong. Awalnya semua tampak biasa. Raka membereskan barang-barangnya, lalu beristirahat. Tapi menjelang tengah malam, ia mendengar suara ketukan pelan dari kamar sebelah. Ia mencoba mengabaikan, berpikir mungkin hanya suara kayu atau hewan kecil. Namun, beberapa menit kemudian, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini, disertai bisikan samar. Bisikan itu jelas memanggil namanya. Raka, Raka membiku. Bulunya merinding. Ia menelan ludah, lalu memberanikan diri keluar kamar. Pintu kamar kosong itu terlihat sedikit terbuka. Padahal sore tadi, ia yakin pintu itu terkunci rapat. Perlahan, ia mendekat. Di dalam kamar kosong itu, hanya ada sebuah kursi kayu tua. Diletakkan di tengah ruangan, menghadap ke sudut gelap. Kursi itu bergoyang perlahan, seolah baru saja ada yang duduk di sana. Seketika pintu di belakang Raka menutup keras. Jantungnya berdetak kencang. Dari dalam kamar, terdengar suara lirih seorang perempuan. "Aku masih di sini." Malam-malam berikutnya, gangguan semakin sering terjadi. Saat ia berjalan di lorong, ada langkah kaki yang mengikuti dari belakang. Tapi ketika menoleh, lorong itu kosong. Buku-bukunya jatuh sendiri dari meja. Dan yang paling menyeramkan, cermin kamarnya tiba-tiba, padahal udara sedang panas. Di atas embun itu muncul tulisan samar. "Keluar." Ketakutan membuat Raka mencoba mencari tahu. Ia bertanya pada salah satu penghuni lama. Orang itu menatapnya dengan wajah pucat, lalu berbisik, "Kamar itu dulu ditempati seorang perempuan. Dia gantung diri di kursi kayu itu. Sejak saat itu, siapapun yang menempati kamar di sebelahnya, Malamnya, Raka bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang perempuan berambut panjang duduk di kursi kayu. Ia membelakanginya, tubuhnya kaku. Lalu perempuan itu berbisik pelan, "Jangan pulang larut malam. Aku menunggumu." Beberapa hari kemudian, hujan deras turun. Raka pulang larut setelah tugas kuliah. Kos gelap gulita. Listrik padam. Hanya cahaya petir yang sesekali menyambar, menerangi lorong panjang itu. Saat ia melewati kamar kosong, pintunya terbuka lebar. Kursi kayu bergoyang cepat. Dari dalam kamar, perlahan muncul sosok perempuan. Rambut panjangnya menutupi wajah. Pakaiannya lusuh, kulitnya pucat. Ia berjalan perlahan ke arah Raka. Lorong itu terasa semakin panjang, seakan tidak berujung. Raka berlari menuju kamarnya, tapi pintunya terkunci dari dalam. Ia mengguncang gagang pintu panik, sementara langkah sosok itu makin dekat. Dan tiba-tiba, ia merasakan hembusan napas dingin di belakangnya. Suara itu berbisik tepat di telinganya. "Kamu sudah jadi penghuni di sini."